Pasien COVID-19 yang diisolasi di Rusun Nagrek, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan. Bagaimana dengan tingkat keterisian rumah sakit pasien COVID? Informasinya akan disampaikan oleh Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo langsung dari Rusun Nagrek, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Renat, bagaimana update data pasien COVID di Rusun Nagrek? Apakah benar ada penurunan jumlah pasien di sana? Iya, selamat sore Eliza dan juga pemirsa. Memang dalam 2 hari ini tercatat tidak ada penambahan pasien yang dirawat di Rusun Nagrek Cilincing, Jakarta Utara, di mana pada Rabu lalu, yaitu pada 4 Agustus 2021 tercatat ada sebanyak 69 orang yang sedang dirawat di Rusun Nagrek Cilincing, Jakarta Utara. Dan hari ini juga tidak ada penambahan walaupun juga tidak ada pengurangan, masih totalnya hanya sekitar 69 orang. Dan hal ini memang angka yang cukup baik, di mana dari total sekitar 3.756 bed yang ada di Rusun Nagrek ini hanya terisi sekitar 69 orang saja. Jadi tadi dari pihak Rusun Nagrek mengatakan bahwa bor ataupun bed occupancy rate di Rusun Nagrek Cilincing, Jakarta Utara ini hanya 1%, dan tentunya kita berharap angka ini tidak bertambah, dan dengan berlangsungnya PPKM di level 4 ini angka tersebut bisa terjaga dan tidak terjadi kenaikan. Dan hal ini juga tercermin pula dari bor yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Memang selama PPKM level 4 ini mengalami penurunan, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan untuk bor rumah sakit ini sudah mencapai angka 62%, menurun cukup jauh dari angka sebelum PPKM, yaitu di angka 80 hingga 82. Dan juga untuk ICU juga mengalami penurunan ke angka 80%. Dan diharapkan bor ataupun bed occupancy rate di rumah sakit dan juga fasilitas isolasi terpusat di DKI Jakarta dapat terus turun seiring dengan berjalannya PPKM level 4. Eliza. Nah, lalu bagaimana dengan angka penambahan harian nasional, Renat? Bagaimana data terbarunya? Ya, Eliza, untuk data terbaru dari update penambahan kasus aktif ataupun kesembuhan ataupun juga kematian COVID-19 dapat kami kabarkan untuk penambahan kasus aktif terjadi penambahan sebanyak 35.867 kasus aktif. Kalau kita melihat tren di minggu ini dengan kita bandingkan dengan tren di minggu lalu, memang terjadi penurunan, di mana pada minggu lalu perharinya bisa mencapai sekitar 45.000. Namun di beberapa hari di minggu ini sudah ada di sekitar angka 35.000, di mana untuk hari ini tercatat ada 3.867 penambahan kasus aktif, di mana kasus aktif membuat total untuk kasus aktif di Indonesia ada sebanyak 524.000 kasus aktif, dan total akumulatif sejak ditemukannya positif COVID-19 di Indonesia sudah sebanyak 3,5 juta total kasus positif. Untuk kematian sendiri memang sudah menurun juga walaupun masih cukup tinggi, yaitu di angka 1.747 penambahan, dan jadi untuk total kematian COVID-19 hingga hari ini sebanyak 100.636. Jadi sudah melewati angka 100.000, dan kita berharap angka ini bisa tetap terus turun ataupun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu Eliza, untuk kesembuhan juga mengalami kenaikan. Untuk kesembuhan terjadi penambahan sebanyak 34.251 penyembuhan, kasus penambahan penyembuhan, dan juga membuat total akumulatif untuk kesembuhan pasien COVID-19 ini ada di angka 2,9 juta. Jadi total dari 3,5 juta total kasus positif, yang sembuh ada 2,9, dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat yang mengidap ataupun terjangkit virus COVID-19 ini dapat sembuh. Dan tentu masih banyak yang harus dilakukan pemerintah, seperti mempercepat vaksinasi, menegakkan protokol kesehatan, dan juga menjamin bahwa keberlangsungan PPKM level 4 ini dapat benar menurunkan kasus positif di Indonesia. Eliza. Baik, Renat, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Rusun Nagrek, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.